Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu pajak. Nah, pajak itu merupakan iuran rakyat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum demi mencapai kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak, ia merupakan iuran wajib dipungut berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung, dan nanti tujuan pemungutan pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran umum atau pengeluaran pemerintah. Nah, unsur-unsur pajak yang pertama ada wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang atau badan yang wajib membayar pajak kepada negara. Jadi bisa orang pribadi atau perusahaan. Yang kedua, ada objek pajak. Objek pajak ini segala sesuatu yang dapat dikenai pajak. Misalkan nantinya berupa barang atau jasa. Misalnya barangnya berupa apa, Ustazah? Barangnya berupa misalkan bangunan atau misalnya mobil atau apapun lah. Nah, yang nanti ia dikategorikan sebagai objek pajak yang dikenai pajak. Yang ketiga, ada tarif pajak. Nah, tarif pajak ini dasar pembebanan besar pajak yang dibayar wajib pajak dalam bentuk persentase. Next, yang namanya tarif pajak itu ada berbagai macam. Untuk tarif pajak ini ada tarif pajak tetap, ada tarif pajak proporsional, ada tarif pajak degresif, dan tarif pajak progresif. Bedanya itu ada di bagian ini, Nak. Nah, yang kalau tetap kita misalkan di sini untuk nilai dari objek pajaknya 20 juta. Di sini 30 juta. Yang ini 40 juta. Kan untuk harga dari objek pajaknya ini atau nilai dari objek pajaknya ini misalkan beda-beda kan, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Nah, kalau tarif pajak tetap, meskipun nilai dari objek pajak itu berbeda-beda, ia dikenakan dengan tarif pajak yang sama. Nah, yaitu 2 juta. Misalkan ya. Nah, tapi kalau tarif pajak proporsional, dia tunggu sebentar. Kalau tarif pajak proporsional itu tarif pajak yang persentasenya tetap terhadap jumlah objek pajak. Nah, berarti dia sama saja Nak dengan tarif pajak tetap. Nah, di sini dia sama nih, tidak berubah-ubah. Nah, kalau tarif pajak progresif untuk persentasenya, tarif pajak degresif ketentuannya di sini 25%, di sini 20%, dan di sini 10%. Ada nggak di sini perbedaan? Nah, di sini terlihat persentasenya menurun, ya kada? Kan menurun dari 25% ke 20% ke 10% tarifnya. Nah, jadi misalkan kalau 20 juta itu dikenakan nanti tarif pajaknya 25%. Kalau tarif pajak yang berlaku itu adalah tarif pajak degresif. Nah, di sini kalau misalnya
objek pajaknya nilainya 30 juta, nanti dikenakan 20% untuk tarif pajaknya. Terus, nanti jika nilai objek pajaknya 40 juta, dikenakan tarif pajak sebesar 10%, misalkan. Ini kalau nanti yang berlaku adalah tarif pajak degresif. Nah, kalau tarif pajak progresif, dia naik, ya enggak? Dari 5%, 15% ke 30%. Nah, jadi di sini persentasenya meningkat setiap terjadi peningkatan nilai objek pajak. Bisa dipahami? Oke, misalnya bisa ya. Kita next ke pembahasan berikutnya, fungsi pajak. Nah, jadi pemungutan pajak itu uangnya nanti fungsinya untuk apa, Ustazah? Nah, fungsinya yang pertama ada fungsi anggaran. Jadi, pajak yang dipungut pemerintah itu berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Yang kedua, ada fungsi alokasi. Nah, pajak harus digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalkan untuk pembuatan jalan raya, misalkan untuk pembuatan jembatan. Nah, dananya kan didanai oleh pemerintah. Pemerintah mengambil dana tersebut dari pungutan pajak. Ya. Yang ketiga, ada fungsi distribusi. Kalau fungsi distribusi ini, pajak merupakan alat untuk pemerataan pendapatan. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehingga rakyat dapat menikmatinya secara merata. Jadi tadi, uang yang sudah terkumpul dari hasil pemungutan pajak itu nanti didistribusikan lagi ke masyarakat. Misalnya boleh dengan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dilakukan pemerintah supaya misalnya rakyatnya bisa menikmati, ya. Yang keempat ada fungsi regulasi. Nah, pajak ini sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contohnya di sini pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Kenapa jadi ditetapkan bea masuk yang tinggi? Supaya nanti produk dari luar negeri itu tidak terlalu banyak yang masuk ke negara kita. Supaya produk yang ada di dalam negara kita tidak kalah bersaing. Ya, kita lanjutkan. Nah, terus Ustazah, dari pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tadi, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya yang pertama, untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, untuk membiayai pengeluaran reproduktif. Yang ketiga, membiayai pengeluaran umum. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Tuh ya. Jadi, pajak ini ditujukannya nanti agar ia bisa membantu atau bisa next berikut ini iuran wajib selain pajak. Jadi ada pungutan-pungutan lain yang ia disebut bukan pajak, tapi ia juga pungutan boleh dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat. Ada yang namanya retribusi. Nah, retribusi itu iuran atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat karena menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Yang kedua, ada yang namanya cukai. Nah, kalau cukai ini iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Jadi ada barang-barang tertentu yang nanti akan dikenakan bea cukai. Yang ketiga, ada namanya bea masuk. Bea masuk itu pungutan yang dibayarkan karena melakukan kegiatan impor barang. Kalau bea keluar, pungutan yang dibayarkan karena melakukan kegiatan ekspor barang. Ingat ya, di sini ada perbedaan. Kalau bea masuk
itu dikenakan pada kegiatan impor. Kegiatan impor itu apa, Ustazah? Membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, ada bea keluar, ini kegiatan ekspor. Berarti para produsen yang ada di dalam negeri mengirim barangnya ke luar negeri. Itu nanti dikenakan bea keluar atau pajak ekspor biasa kita sebut. Tapi biasanya pemerintah mengenakannya pajak 0% atau tidak dipungut pajak, ya. Yang kelima ada sumbangan. Sumbangan ini iuran yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang atau golongan tertentu. Nah, kalau yang seperti ini kenapa ia disebut bukan pajak? Karena sebenarnya ia bukan merupakan pungutan yang sifatnya memaksa. Tapi tergantung. Kalau misalkan retribusi, nah kita next ke pembahasan berikutnya, asas pemungutan pajak. Jadi pemungutan pajak ini ia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Asas-asasnya nih dalam pemungutan pajak ada asas keadilan. Kalau asas keadilan itu pajak dikenakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, ada asas kepastian. Nah, pelaksanaan pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Nah, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan jaminan. Yang ketiga, ada asas kelayakan. Nah, pemungutan pajak itu hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Yang keempat, asas ekonomi. Nah, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayar. Next, sistem pemungutan pajak. Jadi dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah itu ada 3 sistemnya. Nah, ada self assessment system, itu berarti nanti pajak yang akan dibayarkan itu dihitung sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, ada official assessment system. Ini berarti nanti pajak yang akan dibayarkan itu dihitung oleh petugas pajak. Yang ketiga ada withholding tax system. Nah, ini untuk perhitungan pajak yang akan dibayarkan itu nanti dihitung oleh bendahara perusahaan atau oleh pihak perusahaan. Berikutnya, nah, istilah penting yang perlu kita ketahui dalam proses administrasi pajak itu ada 5. Yang pertama ada NPWP. Jadi nanti kita kenal istilah NPWP. NPWP itu apa, Ustazah? Nomor pokok wajib pajak. Kalau biasa seperti kita, itu bisa kita ibaratkan kayak KTP, nak. Nah, tanda kita penduduk Indonesia, kita punya nomor induk kependudukan, ya. Nah, tanda kita seorang wajib pajak, kita juga mempunyai nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, ada namanya SPT. Nah, SPT itu surat pemberitahuan perhitungan atau pembayaran pajak. Jadi nanti kita mendapatkan SPT ini dari kantor pajak. Nah, setelah itu nanti kita akan mengetahui lagi istilah SSP, surat setoran pajak. Surat setoran pajak ini bukti kalau kita menyetorkan pajak. Yang keempat ada surat tagihan pajak atau STP. Nah, surat tagihan pajak ini isinya tagihan pajak yang harus kita bayarkan. Yang kelima ada SKP, surat ketentuan pajak. Surat ketentuan pajak ini bukti kalau kita sudah membayar pajak kita, ya. Berikutnya ada jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak itu dibedakan menjadi 3.
ada berdasarkan lembaga pemungutnya, ada berdasarkan pihak yang menanggung, ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama dulu berdasarkan lembaga pemungutnya. Pajak dibedakan menjadi dua, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat berarti nanti ia dipungut oleh negara atau pusat. Kalau pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah. Berikutnya, kalau ada berdasarkan pihak yang menanggung, ada pajak langsung. Nah, kalau pajak langsung ini berarti pajaknya harus langsung dibayarkan oleh wajib pajak. Kalau pajak tidak langsung, ini pajaknya bisa dilimpahkan kepada orang lain untuk membayarkannya. Misalkan seperti apa Ustazah? Misalkan seperti PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai, itu sebenarnya pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan. Tapi pajak ini bisa dialihkan untuk pembayarannya dibayarkan oleh konsumen. Itu namanya pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Kalau pajak subjektif itu dilihat dari wajib pajaknya, tapi kalau pajak objektif itu dilihat dari objek yang dikenai pajak, ya. Next, kita ke tata cara pembayaran pajak. Nah, kalau tata cara pembayaran pajak, yang pertama, kita mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dulu ke kantor pelayanan pajak. Nah, atau secara online. Jadi, nanti pajak ini bisa saja kita untuk pendaftaran NPWP-nya bisa saja nanti kita lakukan secara online. Yang kedua, menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan dengan SPT ke KPP. Yang ketiga, mengisi surat setoran pajak yang diperoleh dari KPP. Yang keempat, memilih metode pembayaran. Jadi, pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Kalau secara offline misalkan kita bisa lewat kantor pos, bisa, atau misalnya lewat bank, bisa. Nah, kalau metode pembayaran secara online bisa saja kita pakai mobile banking atau internet banking. Nah, sedangkan untuk pelaporannya pun sekarang juga sudah bisa dilakukan secara online, yaitu dengan kalian nanti bisa membuka situs DJP online, ya. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik ikon e-form. Kemudian, klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Pilih e-form SPT 1770S. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik kirim permintaan. Sistem akan secara otomatis mendownload e-form. Buka dokumen e-form yang telah berhasil terunduh. Pada lampiran 2, bagian A, isikan data penghasilan final sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Sistem akan menghitung total PPh final terutang secara otomatis. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya akan otomatis ditampilkan. Silakan lakukan penyesuaian bila terdapat data yang bertambah atau berkurang. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta.
isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom dengan perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya akan otomatis ditampilkan. Silakan lakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi akhir tahun. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik selanjutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final, antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan NPWP pemotong pajak yang valid, nama pemotong, nomor bukti, tanggal bukti, kode pasal, jumlah PPh sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Klik langkah selanjutnya. Lengkapi data identitas, isikan status kewajiban perpajakan suami atau istri. Anda akan diarahkan untuk mengisi status penghasilan tidak kena pajak pada poin B7. Data yang telah Anda input pada lampiran formulir sebelumnya akan otomatis dipindahkan pada halaman ini. Isikan jumlah penghasilan neto dalam negeri pada bagian A, poin 1, apabila Anda memiliki penghasilan sebagai berikut. Silakan isikan nilai pada kolom yang tersedia. Pada poin D14, silakan isi jumlah angsuran bulan yang telah dibayar. Dalam hal Anda membayar SPT PPh pasal 25, silakan masukkan nominal pokok pajak. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin G. Jika SPT Anda kurang bayar, silakan isikan tanggal pelunasan PPh kurang bayar. Jika SPT Anda lebih bayar, pilih opsi berikut. Restitusi, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17C, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai pasal 17D. Namun, kelebihan pembayaran pajak akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak Anda. Pada poin F18, Anda bisa menentukan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya. Pada poin G, pilih dokumen yang Anda lampirkan. Setelah itu, isikan tanggal pembuatan SPT, klik selesai. Silakan unggah lampiran yang diperlukan, isikan kode verifikasi yang dikirim melalui email, lalu submit. Maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Nah, tantangan dalam pemungutan pajak ini ada beberapa. Yang pertama, pengetahuan masyarakat tentang pajak itu masih rendah. Terus, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang. Yang ketiga, penindakan hukum bagi orang yang tidak membayar pajak belum tegas. Sama Direktorat Jenderal Pajak kesulitan memperoleh data wajib pajak secara keseluruhan. Jadi, dalam pemungutan pajak ini sebenarnya kantor perpajakan itu mempunyai banyak kesulitan. Yang pertama, karena misalkan ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, misalkan dia tidak punya NPWP, sehingga dia
tidak melakukan pelaporan di tiap tahunnya. Itu. Terus ya tadi, dengan misalkan ada wajib pajak yang tidak sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak, otomatis penerimaan negara terhadap pajak pun menurun, sehingga mungkin saja nanti pemerintah kekurangan dana misalkan untuk pembiayaan negara kita. Nah, terus ketika masyarakat tidak membayar pajak, itu dari tindakan hukumnya pun juga masih belum jelas. Jadi sebenarnya kan untuk membayar pajak ini diatur dalam undang-undang. Nah, kalau sudah diatur dalam undang-undang, kalau kita tidak melakukannya, mungkin bisa saja kita dipidanakan. Tapi karena tadi untuk tindakan hukumnya masih tidak jelas, jadi kita sebagai masyarakat pun merasa kurang kurang berpengaruh gitu. Jadi bayar pajak tidak bayar pajak itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya untuk kita, misalkan pikiran dari masyarakat. Nah, inilah tantangan dari para petugas perpajakan untuk bagaimana nantinya masyarakat itu sadar disiplin dalam melaporkan atau membayarkan pajaknya. Tidak semua orang kok yang wajib membayar pajak. Tapi ketika misalkan dia punya usaha, terus usahanya nanti omsetnya sudah memenuhi, baru dia bayar pajak. Sama ketika kita misalkan bekerja dan penghasilan kita misalkan sudah di atas 60 juta, baru bayar pajak. Tapi kalau di bawah itu, di bawah 60 juta per tahun, maka kita juga tidak wajib bayar pajak. Tapi kita wajib melakukan pelaporan pajak meskipun pajak kita tadi nihil atau nol, ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jika nanti ada yang tidak bisa dipahami, silahkan tanyakan Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.